Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan praktik mandiri mengenai pemberian obat tetes telinga, obat supositoria, injeksi intravena, dan injeksi subkutan. Sebelum memulai tindakan, yang pertama saya akan melakukan review rekam medik pasien. Setelah itu saya akan menyiapkan alat-alat. Nah, di sini saya menyiapkan alat-alatnya sekaligus untuk 4 tindakan. Yang pertama di sini ada perlak, saya menggantinya dengan handuk kecil. Kemudian ada tourniquet, saya menggantinya dengan mitela. Kemudian ada sharp container, ada squid. Kemudian ada kapas alkohol, ada tisu, ada bengkok, ada kom steril untuk tempat squid. Kemudian ada obat injeksi. Kemudian ada obat supositoria, ada obat telinga, ada jelly, ada 2 pasang sarung tangan, ada aquades, dan ada cairan antiseptik untuk cuci tangan. Kemudian di sini juga ada daftar obat yang akan diberikan kepada pasien. Setelah menyiapkan alat-alat, selanjutnya menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu Irma, usianya 40 tahun ya Bu. Bisa tolong disebutkan Bu, tanggal lahirnya berapa? Baik, perkenalkan Ibu, saya Nurse Firsta Hilwa yang hari ini berdinas pagi dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Hari ini saya akan memberikan obat tetes telinga, obat yang akan dimasukkan ke anus Ibu, kemudian injeksi antibiotik, dan injeksi insulin. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit Ibu untuk semua tindakan tersebut. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan menutup sampiran terlebih dahulu untuk menjaga privasi pasien. Setelah menutup sampiran, selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan cairan antiseptik menggunakan 6 langkah cuci tangan. Setelah itu, menggosok kedua telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, ibu jari, lalu ujung-ujung jari. Setelah itu, saya akan menjelaskan pada pasien bahwa obat yang diberikan kepada pasien ini benar. Baik Ibu, bisa dilihat ya Bu, ini berdasarkan catatan keperawatan dan sesuai dengan instruksi dokter. Obat tetes telinga yang akan diberikan nanti ini ya Bu, obatnya sesuai ya Bu dengan yang ada di catatan. Kemudian untuk obat yang akan dimasukkan ke anus, ini ya Bu obatnya sesuai juga ya Bu dengan yang ada di catatan keperawatan. Setelah itu obat yang akan diinjeksikan, insulinnya ini ya Bu. Kemudian untuk antibiotiknya juga ini ya Bu sudah sesuai. Dan untuk tanggal kadaluarsanya juga masih tahun 2023. Jadi insya Allah semua obat yang diberikan ini aman ya Bu. Nah baik Bu, setelah itu saya akan memakai sarung tangan. Nah, setelah memakai sarung tangan, pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk obat-obat yang akan diinjeksikan kepada pasien. Yang pertama untuk injeksi intravena. Di sini saya akan mendesinfeksi aquabides, tutup aquabides, kemudian membuang kapas alkohol di bengkok. Setelah itu ambil spit yang 5 ml. Di sini saya menggunakan yang 5 ml. Lalu buang bungkusnya di bengkok. Setelah itu, di sini saya tidak membuka jarumnya. Kalau nanti saat yang kita praktik beneran, ini tutup jarumnya kita buka, lalu kita tusukkan ke dalam
aquabides seperti ini, lalu kita lakukan aspirasi sesuai dengan dosis. Nah, setelah seperti ini, lalu tutup kembali spidnya. Setelah kita tutup, lalu letakkan sementara di kom steril. Setelah itu kita lakukan desinfeksi obat antibiotiknya, tutup obat antibiotiknya. Nah, setelah itu buang di bengkok. Kemudian setelah itu kita buka kembali tutup spidnya. Setelah kita buka seperti itu, lalu kita masukkan aquabides tadi ke dalam botol antibiotik seperti ini. Setelah kita masukkan, kita tutup kembali si squidnya. Lalu karena ini tidak digunakan lagi, bisa kita copot jarumnya, lalu kita buang ke sharp container. Dan untuk squidnya bisa kita taruh sementara di bengkok, nanti akan dibuang ke tempat sampah medis. Setelah semua aquabides dan obat antibiotiknya sudah tercampur, lalu kita kocok agar pencampurannya ini sempurna. Setelah kita kocok, selanjutnya kita buka squid yang 3 cc atau 3 ml. Lalu buang bungkusnya di bengkok. Setelah itu kita buka tutup jarumnya ini, kemudian kita lakukan aspirasi sesuai dengan dosis. Nah, setelah itu, setelah lakukan aspirasi, kita sentil-sentil untuk menghilangkan gelembung udara yang berada di dalam squid seperti ini. Setelah itu tutup kembali squidnya, lalu obat yang sudah tersedia di dalam squid seperti ini kita letakkan di kom steril. Nah, di sini saya mengganti kom steril dengan mangkok. Nah, yang selanjutnya kita ke persiapan obat yang kedua, yaitu obat insulin atau penyuntikannya secara subkutan. Nah, yang pertama, subkutan ini kita akan mendesinfeksi tempat botol insulinnya. Kita desinfeksi, setelah itu buang di bengkok. Kemudian kita buka squid 1 cc, buang bungkusnya di bengkok. Setelah itu kita buka tutup jarumnya, lalu kita lakukan aspirasi sesuai dengan instruksi yang ada di catatan keperawatan atau sesuai dengan instruksi dokter. Kita lakukan aspirasi seperti ini. Setelah itu kita tutup kembali, lalu kita sentil-sentil untuk menghilangkan udara yang ada di dalam squid. Setelah itu kita tutup, kemudian kita letakkan persediaan obat ini di kom steril. Nah, setelah selesai kita menyiapkan obat-obat injeksi, selanjutnya kita mulai ke tindakan yang pertama, yaitu pemberian obat tetes telinga. Assalamualaikum Ibu, baik kita mulai ya Bu. Untuk tindakan yang pertama, saya akan memberikan obat tetes telinga. Ibu posisinya bisa miring ya Bu. Nah, seperti ini. Posisikan telinga yang merasa sakit itu di atas. Karena di sini bonekanya tidak memiliki telinga, jadi anggap saja mata ini sebagai telinga pasien. Setelah itu, saya akan mengambil tisu untuk membersihkan terlebih dahulu telinga pasien. Setelah kita bersihkan, lalu tarik daun telinga pasien ke arah atas. Kemudian kita ambil obat tetes telinganya dengan tangan kanan, lalu kita teteskan sesuai dengan instruksi dokter. Setelah kita teteskan, selanjutnya anjurkan pasien untuk tetap dalam posisi seperti ini kurang lebih selama 10 menit. Nah, setelah itu jika terlihat di telinga pasien ada cairan obat yang tumpah keluar atau mungkin telinganya basah, bisa kita bersihkan dengan tisu. Setelah kita bersihkan dengan tisu, selanjutnya jika sudah 10 menit,
kita posisikan pasien kembali ke posisi supine seperti ini. Setelah itu, Bu, gimana perasaannya? Lebih enak ya, Bu? Pendengarannya juga lebih jelas ya sekarang? Iya. Nah, selanjutnya setelah itu kita lanjut ke tindakan yang kedua, yaitu pemberian obat secara supositoria. Nah, untuk pemberian obat supositoria ini pastikan privasi pasien tetap terjaga. Nah, yang pertama saya akan melakukan cross check terlebih dahulu. Ibu, untuk obatnya tadi sudah seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, Bu. Ini obatnya sesuai ya, Bu, dengan yang ada di catatan keperawatan dan sesuai juga dengan instruksi dokter. Tanggal kadaluarsanya juga masih lama, tahun 2023. Jadi, insya Allah ini aman untuk digunakan. Setelah itu, saya akan melakukan mengatur posisi pasien. Setelah mengatur posisi pasien, di sini yang pertama itu kita buka pakaian bawah pasien. Setelah buka pakaian bawah pasien, selanjutnya kita miringkan pasien seperti ini, Bu. Posisinya miring ya, Bu. Kemudian tutup bagian bokongnya ini, bagian bawah pasien dengan selimut seperti ini. Setelah itu setelah kita tutup selimut, kita buka bungkus obatnya. Setelah kita buka bungkus obatnya, lalu kita berikan jeli jika diperlukan. Ini saya nggak buka beneran. Misalkan kita butuh jeli, kita tambahkan saja jelinya. Ini jelinya, kita tambahkan jeli, kemudian buka selimut pasien. Setelah itu buka bokong pasien, mungkin agar terlihat posisi pasiennya miring ke sini agar terlihat oleh kamera. Nah, setelah pasien miring seperti ini, kita buka bagian bokong kanan dan kirinya. Nah, pastikan anusnya terlihat. Sebelum memasukkan obat supositoria, kita nilai dulu apakah ada tanda-tanda infeksi di anus pasien seperti kemerahan. Nah, setelah itu kita bilang kepada pasien saat akan memasukkan obatnya, Bu, saya akan memasukkan obatnya. Nanti kalau Ibu merasa tidak nyaman, tarik nafas yang dalam ya, Bu, agar Ibu tetap rileks. Bismillah ya, Bu, kita mulai. Nah, masukkan kurang lebih sedalam 5 cm. Setelah dimasukkan, selanjutnya bersihkan anus pasien jika diperlukan. Setelah bersihkan anus pasien, Bu, karena saya sudah memasukkan obatnya melalui anus Ibu jangan mengedan dulu ya, Bu, kurang lebih selama 10 menit. Nah, untuk setelah itu, jika sudah 10 menit, nanti posisinya Ibu boleh ke terlentang lagi, Bu. Nah, setelah itu, karena di sini sudah 10 menit, anggap saja, lalu posisikan pasien terlentang kembali seperti ini, lalu pakaikan kembali pakaian bawah pasien. Nah, setelah kita memasangkan kembali pakaian bawah pasien, selanjutnya sebelum kita lanjut ke tindakan yang ketiga, yaitu injeksi antibiotik dengan intravena, saya akan melepas sarung tangan atau mengganti sarung tangan karena ini sudah terkontaminasi dengan anus pasien. Kita buka di bengkok. Lalu melakukan cuci tangan kembali. Menggosok kedua telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, ibu jari, lalu ujung-ujung jari. Setelah itu, saya akan memakai sarung tangan kembali. Di sini karena saya tidak mempunyai
sarung tangan latex lagi, jadi saya menggunakan sarung tangan seperti ini. Baik, setelah kita memakai sarung tangan seperti ini, setelah mengganti sarung tangan dengan yang baru, selanjutnya kita lanjut ke tindakan yang ketiga, yaitu injeksi antibiotik dengan intravena. Yang pertama, saya akan memasang perlak di bawah tangan pasien. Bu, maaf ya. Setelah itu, saya akan memasang tourniquet di lengan atas pasien. Kemudian setelah memasang tourniquet, selanjutnya saya akan menentukan vena yang akan dijadikan area penusukan injeksi. Setelah menentukan, selanjutnya saya akan melakukan desinfeksi menggunakan kapas alkohol. Setelah itu kita raba kembali apakah vena yang kita tentukan ini sudah benar-benar sudah betul atau belum. Kita raba seperti ini. Setelah itu kita buka tutup jarumnya, lalu jelaskan pada pasien saat dilakukan penusukan jangan menarik tangannya. Bu, saat saya melakukan penusukan, tangannya jangan ditarik ya Bu. Jika Ibu merasa sakit, Ibu bisa tarik nafas yang panjang. Baik, kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan penyuntikan intravena dengan lubang suntikan menghadap ke atas dan sudutnya 35 sampai 45 derajat. Seperti ini. Kita suntikan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, jika sudah tampak ada darah, bisa kita lepaskan tourniquet pada pasien. Setelah kita lepaskan, bisa kita injeksi obatnya secara perlahan. Nah, setelah itu kita tarik kembali, lalu tutup, buang needle-nya ini, jarumnya ke sharp container dan spitnya ke tempat sampah medis. Nah, karena di sini kita akan mencoba untuk yang menggunakan port injection, maka di sini spitnya tidak saya buang dahulu. Nah, di sini kita letakkan kembali di. Baik, selanjutnya kita akan melakukan injeksi antibiotik dengan melalui injection port. Di sini karena saya punya infusnya yang karet, jadi kita bisa menyuntikkan obat antibiotiknya ini ke si karetnya ini. Kemudian yang pertama kita lakukan desinfeksi dengan kapas alkohol area karetnya. Setelah itu kita buka tutup jarumnya ini, kemudian kita injeksikan kepada pasien dengan lubang jarumnya menghadap ke atas dan membentuk sudut 35 derajat sampai 45 derajat. Seperti ini. Setelah itu kita dorong secara perlahan. Setelah kita suntikan, lalu kita dorong secara perlahan. Nah, kemudian cabut kembali, lalu tutup, buang needle-nya ke sharp container dan buang ke tempat sampah medis, lalu kita desinfeksi kembali menggunakan kapas alkohol. Setelah itu, kita lanjut ke tindakan yang ketiga, yaitu penyuntikan subkutan atau penyuntikan insulin. Di sini saya akan menyuntikannya di bagian lengan atas. Yang pertama, saya akan menentukan
menentukan letak tempat penyuntikan di bagian lengan atas. Kemudian saya akan mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Setelah itu saya akan melakukan desinfeksi area penyuntikan dengan menggunakan kapas alkohol. Kemudian kita buka tutup jarumnya, lalu kita jelaskan pada pasien saat dilakukan penyuntikan tangannya tidak ditarik dan cukup tarik nafas yang panjang agar pasien tetap rileks. Kita suntikan subkutan ini dengan sudut 35-45 derajat. Baik, selanjutnya setelah kita posisikan lubang jarum menghadap ke atas dan jarumnya ini membentuk sudut 35-45 derajat, selanjutnya kita tusukkan atau mendorong obat secara perlahan. Setelah itu tarik kembali. Kemudian baik, setelah kita lepas kembali spuitnya, setelah itu kita buang needle-nya ini ke sharp container, lalu buang ininya ke tempat sampah medis. Setelah itu selanjutnya kita akan melepas sarung tangan, akan melakukan cuci tangan kembali. Setelah melakukan cuci tangan, selanjutnya saya akan merapikan alat dan merapikan pasien. Setelah itu saya akan menjelaskan pada pasien bahwa tindakan sudah selesai. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan semua tindakannya. Sebelum saya tinggal, apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Baik, jika tidak ada dan bila nanti Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa memencet bel yang ada di samping kanan Ibu atau meminta tolong pada anggota keluarga Ibu untuk memanggilkan saya di ruang jaga. Saya tinggal ya, Bu. Assalamualaikum.